A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita perang sama diri sendiri itu tiap hari, tiap detik, tiap saat, tiap waktu. Surat 7 ayat 17. Antum buka surat Al-A'raf ayat 17. Jadi dari awal itu kita baca dulu percakapannya 7:12 dulu. Ngapa setan atau iblis itu sebenci itu sama kita? Qala ma mana'aka alla tasjuda li Adam id amartuk. Yang antum kasih stabilo tuh kata-kata id amartuka. Jadi membantah, protes, kakehan cangkem kalau bahasa Surabayaan. Kalau bahasa sininya apa? Ya, TBC. Terlalu banyak COT. Itu memang utusan iblis dari dulu di awal tuh ya begitu. Allah ingatkan di ayat ini ada kalimat id amartuka yang jadi berat kasusnya iblis ini bukan karena sujud kepada Adam sebenarnya, tapi siapa yang merintahkan itu loh, ndak taatnya itu id amartuka. Ini jarang dibahas kawan-kawan, betul nggak? Ceritanya selalu tentang sujud. No, it's not about sujud. Ini tentang siapa yang merintahkan sujud. Kan gini, iblis itu namanya Azazil. Dulu dia paling rajin semangat bersujud kepada Allah. Lalu Allah kasih ujian, benar gak sujudnya dia nih? Begitu iblis tuh disuruh sujud sama Allah kepada makhluk baru yang bernama Adam, dan itu di luar ekspektasinya dia. Harusnya aku kan yang mimpin ini, kok berubah? Sudah siap-siap standby, kok berubah? Lalu dia bilang, ana khairun minhu. Ijtihadnya iblis, pendapatnya dia mengatakan aku lebih baik. Nah, itulah kenapa ada kalimat ana ini Masya Allah gitu. Apa? Ana ini Masya Allah. Hamba Allah istimewa. Begitu dikasih hamba Allah istimewa, pusing pala Batman. Anak kan mintanya 1 gerobak, bukan 3. Jadi yang hamba Allah tadi ente, iya itu anak. Gini benar pengen jadi hamba Allah ini. Muncul loh hamba Allah penuh dosa di TikTok. Jadi ana khairun minhu kata iblis. Dari mana dia mengatakan ana khairun minhu itu? Ternyata iblis itu menilai atau membuat kesimpulan ana khairun minhu basisnya adalah materialisme atau materialisme, bahan baku.
Jadi kalau ada orang merasa lebih baik karena pakai baju lebih mahal, itu tuh udah ikut tuh SOP dan ya kalau mungkin bahasanya utusan iblis gitu lah gitu. Karena parameternya material. Dia bilang apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kalau iblis waktu itu pakai argumentasi lain, mungkin beda cerita. Tapi iblis salah membandingkan. Makanya dia melesetkan. Iblis bilang dia dari api, sedangkan anak Adam atau Adam dari tanah. Iblis lupa harga api itu segitu-gitu aja. Harga tanah naik terus. Makanya Baitul Mal Surabaya tidak dapat tanah 1 meter 30 juta. Coba korek api berapa harganya? Ya segitu-gitu aja korek api. Coba harga tanah apa gini sini berapa nih? Wah, makanya anak ini masya Allah ya bang. Kalau ini beliau ya masya Allah. Jadi ana khairun minhu basisnya adalah materialisme, bukan ketaatan, bukan misalnya apa gitu yang lain. Iblis tuh bilangnya aku nih lebih baik karena aku dari api. Jadi kalau ada orang hari ini merasa dirinya lebih baik karena suku, karena baju, karena titel, ilmu, jabatan, berarti dia ngomong iblis itu biasa aja, coba pelan-pelan. Jangan langsung noleh ke kanan gitu loh. Masa nolehnya ke kanan mas? Ada dendam apa antum sama beliau gitu loh. Ana khairun minhu. Aku lebih baik, aku lebih wajib misalnya ya. Jadi tidak lagi sunnah, wajib levelnya. Saya lebih wajib. Jadi merasa baik itu salah, merasa salah itu baik. Kenapa kita disuruh ke masjid untuk bertaubat dan memperbaiki diri? Kenapa selain sholat hajat kita harus juga sering-sering sholat taubat? Itu dalam rangka menghakimi diri sendiri. Makanya antum harus sopan supaya 6,5 tahun. Ngomong apa nih? Jadi merasa diri lebih baik, apa karena lebih terkenal, apa karena mungkin lebih masya Allah gitu ya, boleh. Dan tidak ada tempat untuk orang merasa dirinya lebih baik. Saya kemarin naik pesawat, di depan saya itu ibu-ibu pakai sendal, kemudian bawa tas kentengan, suaminya bawa. Itu saya yakin itu dari satu tempat. Mungkin teman-teman itu suami istri kerja kelapa sawit. Dan yang bikin haru adalah tas yang ditentengnya tuh masih ada tanah liat yang nempel gitu, tanah merah. Saya bilang ya Allah, suami istri keluarga. Dan nampak suaminya tuh bawa tas ransel tapi tinggi besar gitu. Mau balik mereka Pontianak, Surabaya, Makassar karena logatnya logat Bugis. Saya bilang memang kerja keras, orang-orang cari duit halal, nenteng. Dan itu masih ada tanah. Saya tahu daerah-daerah yang di Pontianak masih kayak gitu, pasti daerah yang memang akses jalannya masih belum baik gitu. Dan saya ngelihat mereka lebih baik dari saya gitu. Maka ada seorang alim tuh mengatakan gini, kalau saya ketemu orang yang lebih tua, dia lebih baik daripada saya, karena dia lebih dulu beriman daripada saya. Kalau saya ketemu orang yang lebih muda daripada saya juga akan mengatakan anak muda ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena saya lebih dulu bermaksiat daripada dia, dosanya lebih dikit. Makanya kalau nengok Mas Yudi itu saya bilang, oh beliau lebih baik daripada saya.
Rajulun Masya Allah dia. Karena lebih dulu beriman beliau daripada saya gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau saya ngelihat Mas Luki, ya, saya bilang beliau lebih baik daripada saya. Karena saya di lantai 1, beliau di lantai 2 gitu. Orang yang di atas kan sering kita ngomong, ya saya tergantung yang di atas Ustaz. Ya, saya juga kalau tidak ada orang atas kan saya tidak bisa tidur di bawah. Jadi saya lebih dulu bermaksiat. Nah, rasa yang seperti ini abang kakak itu harus dijaga betul. Komitmen banget kita ngejaganya gitu. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Jadi qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ada perintah dari iblis, ada perintah dari Allah yang itu tidak ditaati oleh iblis dan dia salah hipotesa. Dia mengatakan dirinya baik itu karena materialisme. Dan hari ini orang diajarkan dan didoktrin untuk hormat sama barang. Ini memang warisannya iblis. Jadi kalau nengok rumah orang besar tuh langsung dibilang nih pasti sukses. Nengok orang pakai barang mahal langsung dibilang nih pasti orang kaya. Barometer ketaatan kepada Allah sudah tidak lagi jadi kacamata penilaian. Maka kita mempertahankan value sholat tepat waktu, bangun subuh. Ini teman-teman baru datang tadi malam, pagi-pagi saya telepon, bangun, saya bilang subuh. Pertaruhan nyawa kita di sini, kita ngejaga proses. Harga diri kita bukan di baju yang kita pakai, tapi seberapa awal kita bangun. Udah mandi belum? Lawan memang, kantuk tuh, Masya Allah. Jangan kan ikut SMK kayak gini, depan kiai ya bisa tidur kawan. Lagi santai kawan gitu. Temannya spot jantung, yang di sebelah kita berdepan, dia bukan depan saya, depan Kiai Hasan Abdullah Sahal, Kiai Gontor. Apa enggak jagoan tuh? Ilmunya udah di atas lagi tuh. Kalau depan saya mungkin masih maklum, depan Kiai Hasan Abdullah Sahal, Kiai Gontor bisa dia sedang enggak. Kami yang beban, dia santai kita spot jantung. Untuk Kiai Hasan enggak ini kan? Emang agak lain. Mungkin bukan agak lain, ya kelainan. Antum nih ketawa-ketawa emang paham? Oh dikit-dikit. Saya bilang luar biasa. Ngeri kali zikir itu. Itu meresap sekali tuh. Meresap di dalam hatinya beliau. Titip salam ya sama beliau ya, mudah-mudahan beliau sehat terus gitu ya. Nanti kalau kita audiensi lagi sama Kiai Hasan, coba lagi tes ilmu gitu ya. Ya Allah, saya bilang agak lain emang beliau ini. Dah, balik lagi ya. Oke. Apa kata Allah? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Marah Allah, murka Allah. Kok berani-beraninya kau sombong di tempatku, kata Allah. Ini ladang, ini wilayah kekuasaanku. Lo kok bisa gitu? Iki piye toh gitu. Lo kok iso gitu? Ini barang yang kemarin aku ciptakan. Katanya paling rajin beribadah. Semua tempat pernah dipakai untuk sujud oleh iblis yang namanya Azazil itu. Kok sekarang aku kasih instruksi kok ndak mau? Piye iki? Marah. Fama, ya kan? Yakunu laka an tatakabbaru fiha. Apa muskilahnya? Takabburnya itu yang jadi masalah. Maka antum usikum wa nafsi bitaqwallah. Kalau belajar Quran, itu coba antum hafalkan mustolahatnya. Niatkan hafal. Jadi sampai meninggal nanti ya minimal ada 1-2 ayat yang melekat di otak kita. Yuk, fama yakunu laka. Fama yakunu laka. Buka mulutnya jangan malas-malasan. Niatkan ya Allah, semoga ini ayat melekat di hati saya, melekat di pikiran saya, melekat dalam perilaku dan tingkah laku saya, supaya saya ada juga yang saya bawa balik menghadap Engkau walaupun 1 ayat. Fama yakunu laka. Fama yakunu laka.
anta takabbaru fiha. Apa pertanyaan Allah kepada iblis? Fama yakunu laka anta takabbaru fiha. Fama yakunu laka anta takabbaru fiha fakhruj. Apa? Fakhruj. Innaka minas saghirin. Langsung ditembak sama Allah. Apa bahasa sini? Keluar gitu. Minggato. Ada yang lebih kasar lagi? Itu paling kasar. Marah betul Allah yang disembah sama Allah. Tahu enggak iblis itu rajin nyembah Allah dulu? Namanya Azazil. Jadi for your information, iblis itu nama baru. Sebelum ganti nama, namanya tuh Azazil. Dia jin, tapi jadi pemimpinnya malaikat. Dan terkenal ibadahnya paling ekstrim di antara yang lain. Tapi mungkin karena dia ngerasa dirinya lebih baik tadi, tidak mau sujud, maka Allah tegur dia dengan kalimat fama yakunu laka anta takabbaru fiha. Materialism yang dilakukan oleh iblis itu dianggap Allah sebagai sebuah sifat takabbur. Fakhruj. Ma makna fakhruj? Minggato. Pakai tasdid enggak? Minggato. Innaka minas saghirin. Ini ujian buat siapa? Yang terkenal. Ujian orang yang besar. Kan sombong tuh 4. Hajia. Coba bilang. Hajia. Harta, jabatan, ilmu, dan amal soleh. Fakhruj fa innaka minas saghirin. Maka kita selalu bilang alhamdulillah atas izin Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah dengan izin Allah kita merasakan pertolongan-pertolongan Allah. Kemarin saya ngobrol sama Ustaz Nasrullah. Beliau bilang pikiran itu adalah doa. Dan itu saya sangat setuju, makanya hati-hati. Nah, hari ini baju yang saya pakai tulisannya Good Life. Masih ingat Good Life itu polanya ada berapa? 3. Good thinking, good speaking, and good action. Pikiran, ucapan, perbuatan sinkron. Nanti dapat itu good life. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kok hidup saya belum di dunia hasanah Ustaz? Jangan-jangan thinkingnya masih jelek. Jangan-jangan mulutnya masih jelek. Mudah-mudahan kita belajar. Apakah dia ketika diusir itu muhasabah, introspeksi? Dah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kayak nantang gitu. Ya, semua terjadi karena wes kadung. Kata iblis, ya udah kasih aku penangguhan. Kan ada tuh orang dia yang salah, dia yang marah. Dia salah nih. Terus dia bilang, ya Allah, tolong ya Allah, mereka menzolimiku ya Allah, orang-orang yang menzolimiku tuh ya Allah, tolong ini kan. Loh, udah saya lanjutkan lah, nanti antum paham lagi. Ketok-ketok emang paham. Banyak kan playing victim kan, dia yang salah, dia yang marah. Dia yang punya utang, dia yang lebih garang. Piye tuh ini? Kita pula jadi kayak jadi pengemis depan dia. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, qala innaka minal munzarin. Habis itu Allah bilang dan Allah jelaskan di Quran di ayat 16 ini. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Wes kadung ya Allah. Permusuhan itu karena hasad. Teman-teman dengarkan baik-baik. Permusuhan iblis, memusuhi Adam itu karena hasad. Kok dia disuruh
Jadi itu maksiat pertama di muka bumi itu. Apa? Hasad. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku bikin kau tersesat. Aku pasti halangi mereka. Nah, ini yang mau saya bahas pagi hari ini. Tsumma, coba bilang. Tsumma La'atiyannahum. la'atiyannahum. Tsumma Tsumma la'atiyannahum. la'atiyannahum. Mana la'atiyannahum? Aku pasti, pastinya pakai shot coba. Benar? Pasti pakai shot gimana? Pasti. Bukan pakai tha ya, pasti gitu dah. Tak parani apa? Bahasa Jawanya? Tak parani. Tenanan niki, wah gitu. Kayak Umar bin Khattab datangin rumah Abu Jahal, Abu Lahab tuh diketok satu-satu. Nah, iblis juga gitu. Tak parani siji-siji. Gitu. Ini bahasa Eropa. Bahasa apa? Lantai 2 ya. Tak parani siji-siji. La atiyannahum mim baini aidihim, depan. Wa min khalfihim, belakang. Wa an aimanihim, kanan. Wa an syama'ilihim. Tak parani, bukan hanya siji-siji, tapi dari 4 arah, 4 penjuru. Makanya kalau orang Jawa itu kan hafal barat, timur, utara, selatan. Ngomong sama orang Pontianak, Mas, masjid di mana? Nanti ke barat Pak, habis itu belok kiri, langsung stres dia. Disorientasi langsung. Karena kami tidak ngerti barat timur, kami taunya lurus belok, lurus belok. Depan belakang aja. Depan belakang. Nanti bang samping pom bensin tuh sikit sebelah kanannya tuh ada rumah. Situ lah dia. Itu kalau cara orang Pontianak. Dia orang kalau di Jawa ini tidak perlu pakai kompas kan. Berdiri ada sebentar. Oh sana. Langsung. Apa gitu dia pakai jempol gini. Ngulon, ngetan, pusing kepala langsung. Aduh, awas, monggo jenengan ngulon mawon segede ngidul udah langsung sate di mana sate gitu kan. Kurang langsung darahnya. Ampun. Saya kalau nanti kiblat, kalau Mas Yati Mas kiblat mana langsung dapat ya. Gimana caranya antum tahu arah itu dari mana? Dari arah. Dari lahir udah dikasih kompas. Oh. Ya tetap bingung nggak saya, tak paham. Ngetan, ngulon, ngidul, aduh ampun. Dah. Jadi iblis datanginnya berapa arah? Depan. Kita satu, dia berempat serang kita, 4 arah, bisa menang. Kecil kemungkinan. Antum lihat kalimat akhirnya. Ini yang saya mau bahas. Yang lain antum mungkin bisa lupa dan boleh lupa, silakan. Tapi ini jangan lupa. Ayo, buka mulutnya. Wala tajidu. Buka mulutnya. Wala tajidu. Aktsarahum syakirin. Yang kemarin saya bahas berulang-ulang itu SE, si cangkem L itu, ini dia. Tanda antum kesetanan itu suka ngeluh. Dah itu aja. Jadikan status. Mana sih jodoh kok gak datang-datang? Kok orang lain yang dilamar? Apa aku kurang glowing ya? Pakai filter lah. Makanya mukanya tuh dirawat, jangan diedit. Kok dia lebih cepat dapat jodoh daripada aku? Apa nah? Anak soleh. Apa tanda orang kesetanan? Suka ngeluh. Ini soto enak banget, tapi kok gak ada kerupuknya? Masya Allah, kerupuk jadi masalah. Jadi tidak boleh gitu tuh ngeluh. Walaupun ada kawan kita waktu lapar sama-sama, giliran dapat makan dia makan duluan. Ada orang, saya sih tidak marah, cuma masih ingat aja. Ada orang tuh yang waktu
susah katanya mau sama-sama, giliran makan kok dia. Jadi dia berani mati takut lapar gitu. Dan dia bisa gitu, pejuang dia. Kita datang tuh udah habis dah barang tuh. Enak kiai kata dia. Masya Allah. Udah selesai. Nggak ini sih, maksudnya nggak marah gitu. Cuma masih terkenang-kenang gitu. Ingat gitu. Dia berani mati takut lapar. Ada aja keluhannya. Antum punya dua pilihan. Bunga mawar itu adalah bunga yang berduri, atau melihat duri ada bunganya. Sudut pandang. Nih. Mana kemana saya? Nah ini. Ini kan antum bisa lihat ada kakek nenek atau laki-laki pegang gitar, perempuan ya kan pegang topi, ada botol di sampingnya. Itu cara pikir kita lihat dunia ini. Pesawat delay, antum anggap musibah, alasan ngomel-ngomel, atau kesempatan untuk duduk-duduk, makan bakso, ngobrol, cerita. Semua terjadi dengan izin Allah pasti. Maka menjaga pikiran kita sendiri ini. Maka ada yang bilang sama saya tuh gini. Bukan bilang sama saya baca di sebuah buku-buku kitab-kitab itu, mengenal Allah jauh lebih mudah ketimbang mengenal diri kita sendiri. Karena perubahan dalam diri kita tuh labil betul gitu. Oke, duduk di sini kita paham. Tapi begitu pulang kita mulai prasangka lagi sama Allah. Kenapa sih dia yang dapat duluan? Kenapa sih Allah tidak bantu-bantu saya? Saya udah tahajud loh. Saya udah baik loh. Kadang-kadang kalau depan kaca tuh saya cium tangan saya sendiri tuh. Bolak-balik saya cium. Saking kagumnya anak nih sama diri anak. Anak cuma agak pusing tuh waktu gerobak diumumkan 3 gerobak itu aja. Tidak paham. Antum pasti ada pikiran aneh-aneh macam-macam. Kuliah lah, dunia bisnis lah, dunia dakwah lah. Nengok orang kok kayaknya ibadahnya biasa aja, tapi kok menurut antum rezekinya lebih banyak, handphonenya lebih bagus. Kok dia dapat umroh, kok aku enggak. Iblis tujuannya bukan bikin antum kafir, enggak. Dia bikin antum tahap 1 tidak bersyukur. Lihat nih, siapa yang baru tahu? Ayat ini baru turun kan? Ayo, buka mulutnya. Wala tajidu aktsarahum. Apa artinya aktsar? Berarti boleh enggak saya bilangin 50%? 50%? Enggak boleh. 57%? Boleh. Masuk aktsar? Kalau saya bilang 90%? 99,9%? Nah, lihat. Jadi, teman-teman semua, sebagian besar, antum mau tahu, naiklah pesawat, lalu dengarkan apa respon orang ketika pesawat delay. Saya kemarin naik pesawat Pontianak Jakarta. Qadarullah di atas mutar-mutar tidak bisa landing Pontianak. Lalu divert putar ke Batam. Berangkat tuh 1:30 naik pesawat. Baru landing Pontianak kemarin jam 7 malam. Pontianak landing ke Batam. Jakarta kan? Jakarta, Pontianak harusnya. Ternyata tidak bisa lompat ke Batam. Sampai di Batam, begitu landing, diumumkan harus stay di dalam pesawat, tidak boleh keluar. Antum tahu isi pesawatnya ributnya kayak apa? Pesawat itulah yang saya biasa naik itu. Ya Allah, omongan orang itu luar biasa. Saya karena mungkin jarang-jarang ya, jadi dengar-dengar kayak gitu tuh kayak napas. Masa pramugari yang dimarah? Pramugari tahu apa? Dia bukan yang pawang hujan. Dia kan ketakutan juga dalam pesawat itu. Habis kena tembak. Saya bilang, ngerti dah orang nih, pramugari ini tidak tahu apa-apa. Ada yang keluar, tenang aja mbak, kami tidak kemana-mana kok, masa kami berak di situ? Hah?
Omongan macam apa nih? Ya kan tinggal bilang, Mbak izin ya mau keluar sebentar atau mungkin mau ini sebentar. Tapi kata-kata yang dipilih tuh, sebentar aja Mbak, nggak mungkin juga kami berak di sini. Maksudnya Mbak tuh jangan jauh-jauh ya Pak, secara aturan nggak boleh penumpang turun ke Garbarata. Nanti tinggal bilang Mbak mau meluruskan kaki sebentar boleh ya. Bisa kan kira-kira ngomong gitu. Nah memang saya akhirnya cari alasan untuk husnuzon. Oh mungkin bapak ini habis kena pecat, mungkin ibu ini udah kebelet mau kawin gitu kan. Mungkin ini pesangon tidak turun. Saya cari alasan untuk husnuzon supaya saya tidak prasangka sama mereka. Tapi omongan itu lebih hampir 1 jam kan ngisi bahan bakar. Pusing juga pala. Saya pura-pura tidur. Oh, tidur ya Allah, tidur ya Allah, tidur ya Allah. Tak ada kawan lagi kan? Seorang saya di pesawat tuh. Ya Allah, saya bilang. Mudah memang ngeluh itu. Tapi I was there. Apa? Saya kan pernah di posisi itu. Pernah di posisi yang kerjanya itu marah-marah, miso-miso. Semualah kuda Daniel, kuda lumping, saya sebut semua. Saya kira cuma bapak-bapak, ibu-ibu lebih ngeri lagi omongan-omongannya. Ya Allah, saya bilang ini force major loh. Faktor cuaca, mana ada pilot mau mutar-mutar di atas. Apa gitu pramugari, dia tak ngerti apa-apa. Baru gak dia berdiri dorong langsung bergoyang pesawat tuh, langsung duduk lagi. Ada yang pramugari belakang terjebak di depan, gak bisa lari kan, turbulence lagi. Masya Allah. Maka teman-teman, jamu jati, jaga mulut nih, sama jaga hati. Baru bisa dapat good life. Jadi saya sekarang langsung tembak. Saya bilang kalau antum ngeluh dengan kehidupan antum yang sekarang, saya berani jamin itu masalah utamanya di mulut. Fix sebagian besar masalahnya SE. Apa SE? Si cangkem elek. Mana ayatnya ya man? Nih. Dia kesetanan, didatangi iblis depan, belakang, kanan, kiri. Apa goal settingnya yuk? Wala tajidu aktsarohum syakiri. Kau lihat nanti ya Allah, ku datangin mereka tak parani. Siji tak parani. Dan kau akan temukan mereka kebanyakan sebagian besar mengeluh. Jadi kalau antum pengen hidupnya berkualitas, pengen hidupnya selamat, jamu jati, jaga mulut, jaga hati. Bilang sama Allah, ya Allah, ini nih tidak lama. Kapan lo mbak selesai skripsinya? Kuliah apa? Ngambil apa sih kok lama banget baru selesai? Mohon doanya, insya Allah secepatnya. Gitu cara balasnya. Kapan kamu nikah? Nah, jangan kamu nih homo, nggak mau nikah. Bilang doakan, insya Allah secepatnya. Udah nikah lama kok nggak punya anak, mandul ya kamu. Misalnya ada orang ngomong gitu kan, mohon doanya, insya Allah secepatnya. Gitu cara jawabnya. Nggak usah dibalas, beda kelas. Coba bilang. Coba tanya sama orang-orang yang belum punya anak, tapi sudah nikah lama. Apa rasanya tuh? Dia kan pengen juga cepat punya anak kan? Tapi qadarullah wa masya'a fa'ala belum. Maka kita tidak bisa ngerem mulut orang. Kita bisa ngerem mulut kita sendiri. Oh, ibu ini nih ngomel-ngomel lagi kesetanan. Udah gitu aja. Lagi apa dia? Kesetanan. Mas Dimas Lukman, berapa lama nunggu anak? 6 tahun ya? Apa rasanya selama 6 tahun tuh? Masya Allah, tabarakallah ya. Macam-macam mulut orang kan? Nah, sabar beliau. Tenang, minta doa keliling-keliling. Allah kasih anak. Bang Faru Rozi, Mas Refki 12 tahun 2 kali lipat. Maka abang kakak jangan dibalas. Beda kelas, tenang boy. Pokoknya hari ini itu aja poinnya. Wala tajidu aktsarohum syakirin. Begitu kita mulai suka komplain, mulai suka ngeluh, mulai suka cari celah dan segala macam, oh kesetanan kayaknya aku. Cepat ruqyah. Pakai daun pintu. Berapa daun? Berapa apa? Pakai daun apa? Daun pintu.
Iya kan? Mending nggak usah kepo, tanya udah nikah belum, udah punya anak belum, udah kerja belum, udah mati belum, gitu kan? Tanya ya. Kepo banget. Antum-antum juga yang hari ini sedang punya ujian. Apakah ujian itu berupa penyakit, ujian itu berupa apa? Hutang, ujian itu berupa masalah keluarga, kayak tadi belum punya anak dan segala. Tetaplah berprasangka baik. Good thinking, good speaking, good action udah. Mulut manusia biarin aja. Siapa tahu mulut-mulut manusia itu cara Allah untuk memberikan kita omset amal soleh baru tanpa kita bersusah payah melakukannya. Tuh, ada teman saya lebih dari 10 tahun belum dikaruniai anak, tapi beliau mendirikan kelompok bermain PAUD dengan suaminya. Walaupun belum ada anak biologis, tapi punya anak ideologis. Keren. Mantap. Pakai daun kelor ayaman biar setan yang nempel pada kabur. Nggak mempan. Orang daun kelor dijadikannya sayur kok. Orang-orang begini pakai daun pintu. Tulisannya dorong ditarik sama dia. Coba lah. Tulisannya dorong ditarik. Nah, itu nanti jepitkan kepalanya kok tang gitu. Yuk ulang lagi kalimatnya wala tajidu aktsarohum syakirin. Ayo wala tajidu aktsarohum syakirin. Bahasa anak sekarang apa nih wala tajidu aktsarohum syakirin? Overthinking, mental health. Ini Mas Dimas, ayat IP-nya untuk film kehidupan. Apa aku udah gak cantik lagi ya? Apa suami aku punya wanita idaman lain ya? Apa aku kurang gendut ya? La ilaha illallah. Yuk, kalau sedih dia ngemil. Kalau ngemil dia gendut. Kalau gendut dia sedih. Kalau sedih dia ngemil lagi. Kopla. Kok astagfirullahaladzim? Saya gak sebut nama loh. Apa? Iya gitu. Kalau sedih dia ngemil, kalau bahagia dia makan. Terus pas nengok timbangan, salah timbangan. Kalau di film kemarin kan salah bantal. Ini salah timbangan. Ayaman ngerti boso koplak, masya Allah. Lo, kulo ya. Ya Allah, Pak Yai jangkep sewulan iso ngomong koplak. Jadi kalau sedih apa tadi? Ngemil. Kalau ngemil dia gendut. Kalau gendut dia sedih. Kalau sedih dia ngemil lagi. Begitu nengok timbangan, salah timbang. Dunia ndak adil kata dia. Walah, kok? Kalau orang Jawa tahu what is the meaning of koplak. Kemarin saya bilang mental block itu kalau bahasa Inggrisnya ada ya Allah. Daya wala tajidu aktsarohum syakirin. Ini kata kunci. Jadi kalau antum ngerasa sudah mulai suka ngeluh-ngeluh, nah itu udah fix dah tuh, mulai pakai daun apa? Daun pintu. Tadi ada yang bilang ini, oh Ayaman, saya kirain benar-benar ada daun pintu. Ya Allah, polos. Ada memang daun pintu. Mau yang kayu, apa yang kaca, ada semua gitu. Ada juga yang tulisannya dorong tapi ditarik. Saya bilang, orang nggak baca, gimana sih? Berat benar ke masalah hidupnya nih. Udah kencing gitu. Itu udah disetting tuh sesuai dengan lurusan mata tuh loh. Tarik, masih didorong sama dia. Itu belum pintu yang geser loh itu. Dorong nggak bisa kan rupanya geser. Ya Allah, betul ya. Ada lagi, nggak ada tulisan. Dorong nggak ada, tarik nggak ada, geser nggak ada. Rupanya pakai sensor. Lewat kita baru terbuka. Aduh ya Allah, orang. Nah, ini lucu-lucu nggak apa-apa sih.
Begitulah orang-orang yang kesetanan. Gimana enggak kesetanan? Depan, belakang, kanan, kiri. Jadi kalau enggak ngomel itu justru enggak sah. Maka saya bilang kemarin di Surabaya untuk kumpul keluarga, mencuci, memasak, menyapu, mengepel, mengomel. SOP. Ada yang membenarkan, ada yang justru malah muhasabah. Iya, apa ya? Kok aku gampang sekali tersulut. Pelan-pelan kita belajar. Wala tajidu aktsarohum syakirin. Tutorial cerai dalam waktu kurang 1 jam. Ingat-ingatlah keburukan pasanganmu. Enggak usah keburukan lah, kekurangan. Jadi tips cerai. Jadi rumah tangga pasti cerai. Pasti cerai. RPC namanya. Rumah tangga pasti cerai. Bikin grupnya gitu. Apa itu? Cari kekurangan dan keburukan pasanganmu. Tidak sampai sejam, pasti cerai. Bisa enggak cari kekurangan pasangan? Siapa yang udah nikah sini? Berapa orang? Cari kekurangannya. Dapat? Oh banyak kata Mas. Mbak, Mas Yudi bilang banyak, Mbak. Kalau mancing tuh strike gitu. Dia enggak paham kita lagi mancing nih. Ya Allah, Mbak. Dia bilang banyak loh, Mbak. Apa? Oh, sama-sama banyak. Aman. Cari aman kawan. Dia enggak tahu kan kalau Jogja ini saya selalu ada pancingan akhir kan. Dia lupa kalimat akhir. Udah dapat dah saya. Iya. Kalau yang waras, yang menjaga keamanan, stabilitas, kode etik jurnalistik, itu harusnya jawabnya ada Kiai. Gitu. Lah kok polos, jujur, amanah gitu loh. Banyak Kiai. Kan ngajak berantem namanya. Nggak tahu ke nanti malam tidur di luar, Mbak. Oh pantas nggak suruh ikut SMK. Sampai jatuh. Nggak ikut SMK kan beliau? Nggak ada ya? Oh ada. Mbak, beliau bilang banyak loh, Mbak. Takut apa sih Pak? Kok diralat? Yes. Nah, nggak usah kita lanjutkan. Jadi ini pagi ini pokoknya gitu aja. Saya ini nemankan antum lagi nyapu, ya kan? Emak-emak yang mungkin lagi ngepel, lagi nyetrika baju, ya, lagi siapkan sarapan untuk keluarga. Anggap aja SMK nih kayak teman antum guru. Jadi takutnya nanti antum senyum-senyum sama Panci ya, senyum-senyum sama Kuali. Kata suaminya, walah istri aku dengarkan Ustaz itu gila. Senyum-senyum seorang, ya kan? Tawa-tawa seorang, ya kan? Ya Allah. Itu tadi saya rasamnya dikasih assalamualaikum. Iya, saya rasem itu nanti langsung ini. Ya Allah. Tapi jangan ditiru tadi ya, itu contoh yang suami yang terlalu polos ya, yang terlalu akhlak ya, terlalu akhlak. Jadi ikan itu langsung nyambar gitu, strike gitu. Saya tadi berharap tuh jawabannya tuh ada Kiai. Itu kan elegan gitu kan jawaban itu, sadar. Lo kok ya iso gitu loh. Setelah ditumpuk mungkin bertahun-tahun lalu dia bilang banyak. Kan cari penyakit namanya. Aduh, saya enggak ikut ya kalau habis ini kena tanya. Dan tolong jadwal saya sampai zuhur kosongkan ya. Mas ya, tolong Mas ya. Enggak ada jadwal-jadwal privat curhat Kiai gitu, enggak ada ya. Tolong jadwal saya kosongkan sampai zuhur ya. Mas Dimas Lukman ya tolong ya. Enggak ada apa curhat-curhat itu, enggak ada, mohon maaf gitu ya. Saya enggak nanggung, sudah keceplosan gitu ya. Ibarat paku tuh udah berlubang enggak mudah tuh kan. Walaupun pakunya dicabut ya kan, tetap ada lubangnya. Itulah penutup kita hari ini Abang Kakak. Happy ending penutupnya ya. Oh, enggak ada happy ending ya. Itu. Ya Allah. Kawan kita nih. Tolong nanti handphone saya matikan pakai mode pesawat ya. Saya takut ada yang japri saya habis ini gitu. Mas siap-siap ya Mas ya. Pokoknya biasanya kejenengan nanti itu Mas. Aduh, nah. Aku ikut senyum ya Mun. Yang ketawa-ketawa enggak paham enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, ketawa aja pokoknya bahagia gitu ya. Ikutlah berbahagia.
Jadi pagi ini kita happy aja ya. Semoga abang kakak sehat terus ya. Panjang umur, murah rezeki. Mau saya tetap jaga kewarasan, jaga husnuzon sama Allah. Jadi kalau ada orang tanya, kapan kamu nikah, kapan umrohnya, kapan punya anak, mohon doanya, insya Allah secepatnya. Ya, gimana cara jawabnya? Mohon doanya, insya Allah secepatnya. Dah, gitu ya. Makasih banyak. Silakan yang mau mandi ya, yang mau bekemas, yang mau nyetrika suami silakan. Oh baju suami, yes. Yang mau nimbang ya, mau nyari gelut sama timbangan ya monggo ya. Pokoknya monggo lah. Tapi hati-hati tadi ya, kalau ditanya ada enggak kekurangan pasangan kita, jawabannya ada. Jangan bilang nanti tidur di luar. Masalah. Mau ditarik kan enggak bisa tuh, sakit sekali loh. Keceplosannya cuma satu kata, jadi materi se-Indonesia ya kan? Istri dengar, Mak. Ya Allah. Dunia apa? Dunia ini tidak adil. Ya Allah, tolong jadwal saya habis ini tolong di jazakumullah khair. Tolong doakan saya Bang Kakak ya supaya selamat dari beliau-beliau. Karena bisa jadi beliau datang dari depan, dari belakang, kanan sama kiri. Aduh. Ini saya pasti yang nonton. Kalau yang di sini mungkin bisa ketawanya karena ada sesuatu gitu. Nggak kebayang saya yang nontonnya online tapi ketawa juga gitu. Iya, mereka juga ketawa apa ya aku tadi ya gitu. Nanti suaminya nanya, ngapa sih gitu? Ngapa sih kita ketawa gitu? Terus pokoknya ada sesuatu lah. Happy ending ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya Bang Kakak ya, doakan istri saya Bunda Uum, doakan anak-anak saya 4F, doakan kami sekeluarga besar, mama saya, ibu saya, doakan juga keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, dan jangan lupa Bang Kakak doakan khusus untuk beliau yang tadi keceplosan ya kan. Kita doakan beliau selamat. Beliau dikasih rezeki sama Allah pergi haji, pergi umroh ya, sekeluarga, karena paspornya udah pernah sampai ke Baitullah ya. Orangnya yang belum, insya Allah tidak lama lagi ya, insya Allah secepatnya, insya Allah. Kita doa sama-sama Bang Kakak, semoga niat baik kita, cita-cita baik kita, hajat baik kita, dan mohon doa untuk film Keajaiban Air Mata Wanita, semoga Allah izinkan bisa berjuta-juta penontonnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini ada saran bagus, Mas, sholat taubat setelah ini katanya. Masih. Udah saya tutup lah ya. Jangan pancing saya. Otak saya ini masih banyak sebenarnya. Jangan pancing. Saya simpan untuk besok ya, tenang aja. Besok masih ada. Besok masih ada. Masih ada hari esok ya, insyaallah. Tapi yang antum sampaikan benar sih. Aduh, nah. Ini kita tidak balas dendam ya, cuma dapat konten baru, balas budi aja. Nah, pamit ya semuanya Bang Kakak ya, ketemu besok insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen ini suka mancing-mancing, lanjut aja Ayaman, emang lah. Semangat Ayaman gitu.